Ketika masalah bensin oplos-mengoplos viral, ada salah satu YouTuber otomotif yang bernama Ridwan Hanif sempat memosting foto ini di Instagramnya. Setelah melihat postingan itu, kita tidak langsung tertuju lagi dengan oplosan, melainkan dengan kualitas. Kita tahu kualitas bensin luar negeri, apalagi Petronas, terjamin kualitasnya. Dan iya, Petronas tentu aja lebih baik dalam segala hal jika dibandingkan bensin Pertamina. Mereka lebih bersih, lebih akurat, dan lainnya. Menariknya di sini adalah bensin mereka, iya lebih bersih, tapi selain bersih, mereka menjual bensin lebih murah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bensin berkualitas tinggi dijual dengan harga yang murah? Dan kenapa harga bensin di Indonesia yang kualitasnya biasa aja bahkan cenderung ke buruk malah mahal? Ditambah lagi, jika ngomongin perekonomian, Malaysia lebih maju dari Indonesia. UMR aja mereka lebih besar, masa iya gaji lebih besar, bensinnya murah? Ini kan menyalahkan hukum semesta Konoha. Iya kan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal pertama yang perlu kita pahami adalah produksi minyak mentah kedua negara ini. Indonesia sebenarnya memiliki cadangan minyak yang lebih besar jika ingin dibandingkan dengan Malaysia. Namun, produksi minyak Indonesia terus menurun sejak tahun 95 akibat berbagai faktor, seperti penurunan investasi di sektor eksplorasi, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan teknologi. Di sisi lain, Malaysia meskipun memiliki cadangan yang lebih kecil, tetapi mereka mampu mengelola sumber daya minyaknya dengan lebih efisien melalui perusahaan nasional mereka, yaitu Petronas. Dan ya, Petronas adalah salah satu perusahaan paling maju dan terkenal di dunia. Namun apa peran Petronas di Malaysia? Petronas adalah perusahaan minyak nasional yang beroperasi secara mandiri. Menariknya, udah dikelola secara mandiri, perusahaan ini selalu untung. Ingat ya, selalu untung, bukan selalu rugi. Yang bikin kaget adalah keuntungan yang diperoleh Petronas akan digunakan langsung untuk mensubsidi harga bahan bakar dalam negeri sendiri. Dengan adanya subsidi langsung dari Petronas, tentu aja harga BBM bisa terus ditekan sesuai dengan perkembangan ekonomi negara Malaysia. Ini jauh berbeda dengan keadaan di Indonesia. Di Indonesia, peran perusahaan minyak nasional yaitu Pertamina sangat berbeda. Maksudnya gimana? Jadi meskipun Pertamina juga mengelola minyak dan gas, namun sistem keuangannya tidak sefleksibel Petronas. Dan faktanya pendapatan dari sektor minyak Indonesia juga lebih banyak digunakan untuk kebutuhan lain, seperti pembangunan infrastruktur dan pembayaran utang negara. Jadi ya, mereka sudah terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri, yang berarti mereka tidak memiliki jadwal untuk memberikan subsidi secara langsung terhadap masyarakat Indonesia. Jangankan Pertaminanya, pemerintahnya aja beberapa tahun lalu sempat punya rencana untuk mengurangi subsidi minyak di Indonesia. Dan alasannya ingin mengurangi beban subsidi minyak dan akan dialihkan ke pendidikan dan kesehatan. Ya, visi misinya aja udah sangat berbeda. Kenapa visi misinya bisa berbeda? Padahal kita serumpun, seharusnya pemikirannya hampir sama. Jadi diketahui sejauh ini, fokus Malaysia sebenarnya cukup berbeda dengan Indonesia. Malaysia fokus pada pertumbuhan, yang berarti subsidi adalah prioritas di sini. Sedangkan di Indonesia, kalian tahu apa itu. Kemudian hal lain yang bisa bikin bensin Malaysia murah tentu aja pajak. Karena ada subsidi secara langsung untuk BBM, maka pajak yang dikenakan juga tidak terlalu besar. Sedangkan di Indonesia, pajak BBM-nya berlapis. Maksudnya gimana? Jadi di Indonesia, harga BBM juga dikenakan berbagai jenis pajak, termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan cukai yang ditentukan oleh berbagai daerah. Dengan pajak ini, tentu aja langsung membuat harga BBM di Indonesia lebih mahal jika dibandingkan Malaysia yang memiliki pajak lebih rendah pada bahan bakar. Kemudian selain itu, kilang minyak juga berperan penting dalam menentukan harga BBM. Jadi, kilang minyak adalah fasilitas industri yang mengelola minyak mentah menjadi berbagai produk BBM seperti bensin, solar, aftur, dan LPG. Dengan efisiensi kilang minyak, tentu aja hal ini langsung memainkan peran besar dalam menentukan harga bahan bakar. Karena semakin efisien kilang, maka akan semakin rendah biaya produksi BBM. Namun jika kita ingin bandingkan antara Indonesia dan Malaysia, kilang minyak di Malaysia sebenarnya jauh lebih modern dan efisien daripada kilang minyak di Indonesia. Kenapa bisa? Jadi di Indonesia sampai saat ini memiliki 6 kilang minyak utama yang dioperasikan Pertamina. Yang pertama kilang Dumai yang ada di Riau, kedua kilang Pelaju yang ada di Sumatera Selatan, ketiga kilang Balikpapan yang ada di Kalimantan Timur, lalu ada kilang Cilacap yang ada di Jawa Tengah, kemudian ada kilang Balongan di Jawa Timur, dan ada kilang Kasim di Papua Barat.
Ya, Indonesia memiliki beberapa kilang minyak yang sangat besar. Kalau besar begitu, di mana tidak efisien kilang minyak Indonesia? Jadi masalah utama yang dihadapi oleh kilang-kilang Indonesia adalah usia yang sudah tua, yang mana sebagian besar kilang minyak di Indonesia sudah dibangun pada era 1970-an hingga 1980-an. Dengan perubahan yang minor aja dan pembaharuan yang tidak begitu masif, teknologinya tentu aja sudah ketinggalan. Terus gimana kalau teknologinya ketinggalan? Tentu aja hal ini memiliki dampak lainnya, misalnya rendahnya tingkat konversi minyak mentah. Maksudnya gimana? Jika konversinya rendah, berarti banyak minyak mentah yang tidak bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti bensin dan solar. Selain itu, dengan teknologi yang ketinggalan zaman, konsumsi energinya juga akan lebih tinggi. Kenapa bisa? Ya karena kilang-kilang tua akan membutuhkan lebih banyak energi untuk beroperasi. Sebagai perbandingan, TV tahun 2000-an awal sama TV terbaru saat ini, di besar yang sama, konsumsi listriknya lebih hemat TV terbaru dibandingkan TV yang lama. Itulah pentingnya update teknologi. Dan untuk membuktikan betapa tidak efisiennya kilang di Indonesia, kita bisa melihat skornya. Jadi tingkat efisiensi kilang akan diukur dalam Nelson Complexity Index atau NCI. KPI-nya adalah semakin tinggi skornya maka akan semakin canggih dan efisien kilang tersebut. Dan sayangnya kilang-kilang di Indonesia rata-rata memiliki NCI di bawah 6, sedangkan standar global untuk kilang modern adalah di atas 10. Sedangkan di Malaysia hanya memiliki 4 kilang. Kilang Melaka, Kilang Kertih, Kilang Port Dickson, dan Kilang Pangeran atau PIC. Dan dari semua kilang tersebut, PIC adalah yang paling canggih dan berperan besar dalam meningkatkan efisiensi produksi BBM di Malaysia. Kenapa bisa sangat canggih? Ya karena kilang ini dibangun oleh Petronas dengan investasi sekitar 27 miliar US dollar dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Jadinya iya, teknologinya sangat terbaru. Dengan teknologi baru tentu aja tingkat konversinya tinggi dan efisiensi energinya juga lebih baik. Dengan hal tersebut, biaya produksinya pun pada akhirnya akan lebih rendah. Jika biaya produksinya lebih rendah, tentu aja harga jualnya juga bisa rendah juga. Intinya, efisiensi berperan penting di sini. Dan hal ini juga menjelaskan kenapa bensin mereka bisa jauh lebih bersih, ya karena kilang mereka lebih canggih. Tapi bukan itu aja yang bikin harga bensin di Indonesia lebih mahal. Karena ada satu hal yang mungkin tidak bisa dikendalikan juga oleh Malaysia jika kondisi ini terjadi di Malaysia, yaitu populasi. Indonesia memiliki populasi sebesar 270 juta manusia, sedangkan Malaysia cuma 35 jutaan aja. Terlebih lagi jika kita ngomongin kendaraan, populasi kendaraan di Indonesia menurut data tahun 2023 ada sebanyak 150 juta kendaraan, dan di Malaysia ada sekitar 30 juta kendaraan. Dengan perbedaan yang signifikan ini, kalau ngomongin subsidi, sebenarnya subsidi pemerintah Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Gimana nggak besar? Jika dilihat dari data yang ada, konsumsi BBM di Indonesia sebesar 1,5 juta barel per harinya, sedangkan di Malaysia hanya 600.000 barel per hari. Dengan adanya permintaan BBM yang tinggi dan persediaan minyak yang juga cukup terbatas, Indonesia harus mengimpor BBM dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan dioplos. Dan kalau impor tentu aja harganya lebih mahal. Udah harus impor, harus disubsidi juga. Double pengeluarannya, lebih baik dioplos. Iya kan? Sedangkan di Malaysia, dengan jumlah konsumsi BBM seharinya yang masih normal-normal aja, mereka masih bisa mandiri dalam hal produksi dan konsumsi BBM. Mungkin selama ini kita kesal dengan keadaan seperti ini, tapi kita lupa satu hal, populasi merubah semuanya. Bukan hal yang mudah untuk mengatur dan mensejahterakan 270 juta jiwa. Dan ya, itu adalah hal yang sangat-sangat sulit. Namun apakah tidak mungkin Indonesia sejahtera kalau populasinya banyak? Jawabannya mungkin aja bisa, asalkan kejujuran dinomorsatukan. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang jujur. Itulah alasannya kenapa harga bensin di Indonesia mahal. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.